warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan workshop pembelajaran dan evaluasi online dengan layanan Keeper School 25 April 2015. Saya mengajak para hadirin mengucap basmalah. Acara pertama pembukaan oleh protokol sebagaimana yang sedang berlangsung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama melangkah ke acara selanjutnya. Laporan pelaksanaan sekaligus sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Andi Kampiri MPD, disilahkan dengan hormat. Pertama, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita hadir untuk bersama-sama mengikuti suatu kegiatan pengembangan keprofesian kita semua sebagai guru, yaitu pelaksanaan kegiatan workshop kaitan dengan pembelajaran secara online Patin Wajo. Tujuan pelaksanaan adalah upaya peningkatan profesionalisme guru mata pelajaran dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sasaran adalah semua guru SMA Negeri 3 Sengkang unggulan Kabupaten Wajo. Waktu pelaksanaan hari Minggu tanggal 26 April 2015. Materi pertama, penyusunan konten materi pembelajaran online. Kedua, penyusunan soal. Ketiga, penggunaan media pembelajaran secara online. Dan keempat, penggunaan media untuk soal online. Fasilitator kita manfaatkan teman yang punya kemampuan di bidang pembelajaran secara online dan evaluasi secara online. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa memang sudah hampir 1 tahun sudah ada beberapa mata pelajaran yang sudah menggunakan baik pembelajaran secara online, pemberian tugas kepada siswa secara online, dan pemberian ujian atau ulangan harian secara online. Sehingga pada kesempatan ini kita perlu melaksanakan suatu kegiatan dalam bentuk workshop agar semua bapak-bapak dan ibu pembina memahami untuk melaksanakan aktivitas kita di sekolah setiap hari. Dana yang kita pergunakan adalah dana BOS. Untuk tahun ini pengembangan profesi guru seperti pelaksanaan MGMP, IHT workshop bisa dibiayai oleh dana BOS, tapi hanya untuk konsumsi dan transportasi. Itu pun transportasi kalau dilaksanakan di luar jam mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak sejauh mana pelaksanaan ini sekaligus membuka kegiatan kita insya Allah sebentar. Namun saya tahu persis bahwa lagi berprestasi ke depan, maka beliau meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu para pembina SMA Negeri 3 Sengkang unggulan Kabupaten Wajo yang telah meluangkan waktunya namun pada hari libur untuk bersama-sama mengikuti workshop ini selama 1 hari. Kemudian permohonan maaf jika sekiranya dalam kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo untuk
menyampaikan sambutan kepada kita semua, pengarahan kepada kita semua, sekaligus membuka kegiatan workshop yang kita laksanakan pada pagi hari. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA 3 Unggulang Sengkang, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu guru, tentunya Bapak Guru, dalam lingkup patut kita panjatkan pada pagi hari ini. Kita semua diberi kesempatan dan kesehatan tentunya, yang mana kita ketahui bersama bahwa biasanya itu terkait dengan pemanfaatan media online tentunya. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, memang pada saat ini semua pekerjaan, ya, hampir semuanya, khususnya yang terkait dengan pekerjaan yang membutuhkan skill, ya, secara pribadi semuanya harus dilakukan peningkatan terkait dengan kemampuan ataukah kompetensi terkait dengan bidang itu. Kita ketahui bersama seperti dokter misalnya, ya, itu ada batasan-batasan tahun tertentu harus diuji, ya, harus diakreditasi. Apakah dia masih layak untuk menjadi dokter? Tidak. Kemarin kita menghadapi ujian nasional yang diharapkan dilaksanakan secara online. Namun dari hasil verifikasi, ya, dan kondisi yang ada, kondisi objektif yang ada memang belum memungkinkan. Di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan hanya beberapa sekolah yang dikatakan ataukah bisa diberi kesempatan untuk melakukan ujian secara online. Dan memang setelah kita hitung-hitung kemarin, Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, dari sisi sarana prasarana kita, ya, masih ada keterbatasan. Dan juga yang kedua tentunya menyangkut kemampuan kita. Nah, tepat sekali pada hari ini, ya, tentunya Dinas Pendidikan mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita sudah ada persiapan untuk selanjutnya, dan memang, ya, mau atau tidak mau ke depan pasti itu yang kita lakukan. Ya, semuanya mengacu kepada IT. Seperti misalnya pemanfaatan internet tentunya. Kita lihat sekarang sekolah-sekolah itu, lembaga sekolah memberi tugas kepada siswanya itu hanya melalui PR, ya, melalui email tentunya. Jadi tanpa bertatap muka bisa dia memberi tugas atau PR kepada siswanya. Ini tentunya yang kita harapkan. Jadi waktu itu bisa kita dorong ke belakang yang tadi, tapi dengan penguasaan IT mengenai online ini, tentu kita saja mungkin di kamar, ya, tidak perlu lagi kita datang ke sekolah. Anak-anak semua punya email, tinggal kita kirim soalnya, semua langsung jawab, ya. Tidak perlu lagi misalnya karena kalau harus ke sekolah dengan pakaian yang rapi tentunya itu waktu. Jadi makin ke depan ini sepertinya ruang dan waktu itu semakin ini. Nah, inilah tentunya pada kesempatan ini kita harapkan pada hari ini kita betul-betul mengikuti kegiatan kita ini, walaupun yang kita lakukan adalah merupakan, ya, penularan dari pengetahuan dari teman-teman yang lebih tahu tentunya kepada kita semua, sehingga
betul-betul nantinya ada peningkatan daripada profesionalisme kita. Memang sebagai guru tentunya selalu diharapkan ini kita lakukan. Ya, alangkah janggalnya tentunya anak-anak lebih menguasai daripada kita. Ya, jadi kita tertinggal sehingga ya pembelajaran itu mengalami hambatan. Saya betul-betul merasakan ini Bapak-bapak dan Ibu. Di kantor terkadang kan ada ya mungkin teman-teman tidak sempat buka, sehingga terkadang kita ditelepon, kenapa Pak Kadis tidak hadir? Ya ini ada acara, ya, apakah di Jakarta, di kementerian atau di provinsi. Biasa kita jawab, tidak terima surat. Wah, Bapak yang tidak buka-buka. Ya, buka-buka dong itu webnya Kementerian Pendidikan. Ya, jangan menunggu. Ya, karena semua informasi sudah ada di situ. Nah, inilah juga mungkin dengan adanya pengawasan ini Bapak-bapak juga bisa buka. Apa permasalahan yang kita hadapi bisa kita lihat. Ya. Dan inilah juga yang menjadi hambatan sehingga ya, terkait dengan hak Bapak-bapak ya, seperti yang kemarin ini masalah sertifikasi. Banyak yang tidak datang SK-nya. Itu akibat karena ketidakmampuan mengenai ini pengiriman data dan sebagainya, sehingga terjadi seperti itu. Sehingga kita harus lagi datang langsung ke kementerian untuk mencocokkan. Tapi tidak perlu kita berkecil hati, karena kemarin saya membawa datanya pengawas, ya rupanya bukan kita juga, seluruh Indonesia. Makanya pelayanan di kementerian itu yang tadinya di lantai 19 itu diturunkan ke lantai bawah, lantai dasar. Karena saking banyaknya orang yang datang bertanya, ya, sehingga pelayanan itu, saya bilang kenapa mesti tidak muat liftnya? Lift yang ada 4 itu tidak ini turun naik, saking banyaknya orang yang pelayanan dipindahkan ke bawah, dibuka loket-loket. Karena saya lihat di kementerian, saya biasa berkomunikasi, Bapak dari mana? Rupanya banyak guru langsung tanya, utamanya dekat-dekat seperti Banten, Lampung, Jawa Barat tentunya. Dia yang datang langsung bertanya ke kementerian. Nah, seperti ini. Tapi kalau penguasanya, ya, kalau di SMA lebih 100 yang belum datang. Kalau TK dan pengawasnya malah sudah datang semua. Ya, menyusul ini SD, SMP. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya juga ini merupakan evaluasi bagi kita. Ya, sampai sejauh mana kita mengasah diri kita, ya, menyangkut kemampuan mengenai teknologi online ini. Ya. Karena kalau tidak, ya bisa kita bayangkan, ya kita akan tertinggal. Ya. Karena kedepannya ya seperti itu yang saya tadi salah satu contoh dalam pemberian tugas kepada siswa kita. Kami pernah berkunjung ke salah satu SD ini Pak sudah seperti itu. Jadi pembelajarannya pakai teknologi ini. Ya, kemudian itu tadi pemberian tugas, ya dia memang sengaja tidak memberi tugas di ruang kelas nanti setelah pulang semua. Jadi saya tidak langsung juga dia bisa mengecek siswanya apakah ada perhatian terhadapnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang kami hormati. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas upaya ini, dan mudah-mudahan teman-teman kita yang lain di sekolah yang lain bisa mengikuti apa yang kita lakukan pada hari ini, karena saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat bagi pengembangan profesionalisme kita. Karena saya juga mendengar
bahwa nanti ada juga regulasi mengenai aturan ini, sertifikat mengajar ini akan juga nanti sama dengan dokter. Mungkin dalam kurun 4 tahun kita dites lagi, tes kompetensi menyangkut mengenai. Jangan sampai menjawab soal saja itu sudah tidak mampu untuk melakukan. Padahal kan dia tahu jawabannya tapi mengoperasikan itu. Nah, ini. Apalagi kalau kita ingat ya tahun kemarin yang ada tes kompetensi itu 2 tahun yang lalu itu kan kalau dirata-ratakan nilai kita seluruh guru di Indonesia itu dapatnya 4,4 ya secara nasional. Itu kan kalau kita bisa bayangkan 4,4 nilainya gurunya, bagaimana bisa mendapatkan siswa yang dapat nilai 7 misalnya, seperti itu. Nah, jadi janganlah sampai apa yang menjadi pembicaraan di Rembuk Nasional kemarin terkait dengan masalah peningkatan kesejahteraan kita ini, katanya Pak, bahkan sampai ada provinsi yang sangat ekstrim bicara. Saya juga katakan saya tidak sependapat dengan ini. Dia menyatakan lebih baik anggaran untuk pendidikan khususnya untuk sertifikasi itu dicabut saja ya. Katanya karena tidak berbanding lurus hasilnya. Dia menurut katanya hampir sama ya, setelah teman-teman sebelum mendapat sertifikasi dan setelah. Saya bilang ini indikatornya hanya satu mungkin ya, tidak seperti itu ya. Kalau kita melihat setelah adanya itu ya dari sisi kerajinan dan sebagainya itu kan memacu pada kita yang tadinya tidak punya kendaraan misalnya, ini contoh ya, dengan adanya kendaraan tentu percepatan untuk datang ke tempat tugas itu ada perbedaan dengan yang lain. Nah, jadi itu contoh kecil tentu. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih atas undangannya ini untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Demikian, dan atas izin kita semua, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membuka workshop pembelajaran dan evaluasi online dengan layanan Keeper School dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami warga SMA Negeri 3 Sengkang, khususnya guru-guru dari SMA Negeri 3 Sengkang, pada saat ini sedang mengikuti pembukaan workshop pembelajaran dan evaluasi online dengan layanan Keeper School. Oleh sebab itu, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami, supaya pembelajaran yang akan kami terima ini bermanfaat bagi kami, bagi anak-anak kami, dan bagi seluruh warga SMA Negeri 3 Sengkang. SMA Negeri 3 Sengkang ini berkualitas baik dari segi pembelajaran maupun kami kemampuan untuk membimbing mereka bisa menjadi anak-anak yang berkualitas, yang berprestasi, dan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kepada-Mu, terimalah doa kami, karena Engkau yang Maha menerima doa, dan ampunilah kami, dan ampunilah orang tua kami, karena hanya Engkau yang Maha mengampun. Akhirat kita sana, wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ranking 1 sampai ranking terbawah. Jadi kita bisa mengetahui bahwa tingkat kemampuan guru yang ada di sekolah ini, mulai yang teratas sampai yang di bawah itu dengan 13 indikator. Nah ini juga nanti bisa kita terapkan di sekolah lain, sehingga juga sekolah-sekolah lain juga terpacu ya untuk melakukan peningkatan profesionalisme, dan pada akhirnya tentu mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan. Ya, semoga apa yang diberikan oleh siswa terhadap saya itu bisa terwujud lagi lebih baik untuk masa mendatang itu, karena sebagai seorang guru saya harus memberikan yang terbaik bagi mereka, karena mereka itu adalah generasi penerus kita ini. Ya, semakin bagus SDM ke depan akan membuat negara ini semakin baik. Itu harapan saya. Iya, salah satu hal yang saya pegang sebagai prinsip mengajar bahwa teknik mengajar itu harus banyak di dalam satu proses pembelajaran. Kita tidak bisa mengandalkan satu metode, misalnya memberikan ceramah saya, tetapi bagaimana mengaktifkan siswa untuk mau belajar itu yang sangat penting. Membangun kerjasama di antara mereka juga sangat penting, ya, karena dari situ akan terbangun karakter, saling menghargai misalnya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa siswa akan belajar dengan baik hanya dengan satu metode. Memang harus bervariasi metode-metode mengajar dan dipakai oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Walau aku senyum bukan berarti aku selalu bahagia dalam hari. Ada yang tak ada di hati ini, di jiwa ini hampa. Ada banyak alasan untuk menjadi seorang guru. Namun kami yakin, tugas administrasi bukanlah salah satu dari alasan tersebut. Mengelola kelas kadang bukanlah hal yang menyenangkan. Mengoreksi ratusan pekerjaan siswa juga bisa jadi menyusahkan. Dan hal-hal tersebut dapat menghambat Anda menjadi guru yang baik. Di Kuiper, kami ingin sedikit meringankan beban hidup Anda. Kami ingin menyingkirkan hal-hal yang membosankan supaya Anda dapat terus menjadi guru yang baik. Itulah alasan kami membuat Kuiper School Link. Kuiper School Link memudahkan Anda memberikan tugas kelas melalui web kami. Sangat mungkin bagi Anda untuk membuat tugas kelas dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan mengelola tugas Anda dengan mudah dan cepat. Dengan fitur analisa rinci untuk setiap siswa di kelas Anda. Jadi sekarang, Anda dapat menyikat waktu dalam mengoreksi tugas dan memiliki banyak waktu untuk hal-hal penting lainnya. Seperti mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Fitur pesan yang memudahkan Anda untuk berkomunikasi dengan siswa kapan saja, sehingga Anda dapat membantu mereka saat mengalami kesulitan. Kuiper School Learning adalah bagian kedua dari platform kami, di mana siswa dapat belajar online secara gratis. Di Kuiper School Learning, siswa mendapatkan informasi tugas baru dengan segera. Umpan balik dan skor tersedia saat itu juga, sehingga Anda dapat melihat proses belajar mereka setiap saat. Kuiper School Learning sudah kompatibel dengan perangkat berbasis web apapun, seperti komputer, tablet, dan bahkan smartphone. Jadi siswa dapat belajar kapanpun mereka mau. Konten kami disesuaikan dengan kurikulum lokal yang dibuat oleh para guru dan ahli. Sejauh ini, aplikasi kami telah dinikmati oleh lebih dari 8 juta pengguna di seluruh dunia. Aplikasi kami sudah tersedia di App Store dan berada di nomor 1 pada bidang pendidikan. Dan aplikasi kami telah dinilai 4,5 dari 5 bintang secara menyeluruh. Yang Anda butuhkan untuk bergabung dengan kami hanya komputer. Sedangkan yang lain gratis. Jadi, bergabunglah dengan kami hari ini dan dukung kami menjadi solusi e-learning yang selalu Anda impikan. Sampel kelas 10 85 dan kelas 11 sebanyak 90. 2 kali kita gunakan
Kemudian barangkali itu penjelasan dari kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan sajian dari Pak Nurdin terkait dengan pembelajaran online, pelaksanaan evaluasi secara online. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini meskipun hari libur, hari Minggu, tapi masih tetap kita punya komitmen dengan mengikuti kegiatan workshop. Alhamdulillah, mari kita juga sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang memberikan pencerahan kepada umatnya sehingga umatnya itu bisa diselamatkan di dunia dan insya Allah nanti di akhirat. Rekan-rekan guru sekalian, sebenarnya saya risih kalau dikatakan sebagai narasumber. Iya, mungkin tepatnya saya ini adalah testimoni dari sebuah alat yang pernah digunakan sehingga menjadi pengalaman belajar yang bisa di-sharing kepada teman-teman sekalian untuk bagaimana kita merevolusi pendidikan dengan menggunakan salah satu instrumen media pembelajaran dan evaluasi yang kita namakan Paper School. Rekan-rekan sekalian, selama setahun saya menggunakan Paper School ini. Oleh karena itu pada semester pertama saya dikirimkan salah satu tes dari tim Paper School untuk menjawab soal itu. Lalu kemudian saya jawab secara online. Setelah saya jawab ada nilai. Tentu kemudian ada penilaian, ada pertimbangan daripada tim Paper School. Kemudian hari berikutnya itu ada surat pemberitahuan bahwa saya masuk dalam kelompok tim pengembangan Paper School Indonesia, sehingga saya diberi kode ambasador, ya, kode ambasador yang kita lihat di depan. Jadi kode ambasador kita, saya sendiri adalah DPB UNHP. Selama perjalanan penggunaan ini, dari beberapa testimoni siswa itu sangat-sangat positif untuk bagaimana kita mengembangkan ini, seperti juga sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk ada respon positif di dalam penggunaan metode pembelajaran ini yang sifatnya praktis, aplikatif, ya, sederhana, dan memang menyenangkan bagi siswa. Ya, jadi beberapa testimoni dari siswa itu lewat pesan-pesan di aplikasi ini juga. Kemudian untuk pengantar ini barangkali saya akan mengenalkan profil Paper School, yang kemudian selanjutnya akan kita akan masuk pada sesi selanjutnya adalah mengenalkan Paper School secara teoritis dan tentunya masih offline, dan sesi berikutnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Paper School dengan kondisi online. Sebenarnya kalau kita mau setting acara ini itu sekitar 3 hari, ya. Tapi karena pertimbangan waktu dan hal-hal yang lain, sehingga kita beres materi ini. Ini di London, ini orangnya yang Masayuki Watanabe, masih muda orangnya, ya. Dan memang konon ceritanya di Jepang itu ada perusahaan raksasa yang mendonasikan sebagian hartanya untuk pembelajaran online seluruh dunia. Ya. Kemudian itu sudah 8 juta siswa yang bergabung pada tahun 2010 itu, dan 120 juta kuis tanya jawab. Kemudian ada 4 kantor pada 10 negara dengan ratusan staf,
dan distributor of wisdom. Jadi mungkin saya masuk di sini, distributor of wisdom, penyebar ilmu pengetahuan. Ya, pengedar. Yang penting bukan pengedar ekstasi. Kemudian tentang Cooper School, ini mungkin ada beberapa dari staff school yang merupakan harapan tentang aplikasi ini, tentang Cooper School. Ini rata-rata orang Jepang ini. Jadi tim manajemen daripada Cooper School, karena memang yang dirikan itu orang Jepang, Masayuki Watanabe. Ya. Ini salah satu akun daripada akun Cooper School dari Masayuki Watanabe. Ya. Kemudian ini sudah 8 juta pengguna tersebar di seluruh dunia. Dan ini 10 negara, ini belum masuk Indonesia. Jadi nanti tahun 2010 itu Indonesia masuk, ya, menggunakan alat ini sebagai alat pembelajaran online. Sebenarnya banyak aplikasi lain yang berbasis pembelajaran online, tetapi dari pengalaman beberapa guru di Indonesia, ya, ini yang paling sempurna. Ya. Kemudian kita lihat layanan di Amerika Serikat. Ini ada bentuk layanan di Amerika Serikat, view-nya ya, view daripada akun Cooper School itu. Kemudian ini di Jepang, ya, ini di Jepang. Kemudian kalau di Asia termasuk Indonesia, negara-negara Eropa juga, ini yang tampilan begini. Jadi ini tampilan ke siswa, ya, di negara-negara Asia dan Eropa. Ini yang tampil pada view pada siswa. Kemudian Cooper School senantiasa juga melakukan kunjungan. Kalau di Jawa itu ya tinggal di Gila saja jaluannya. Kunjungan di pada tim Cooper School untuk memberi motivasi, memberi pencerahan, memberi sosialisasi kepada sekolah-sekolah ya di Jawa. Kemudian juga untuk di luar Jawa itu nanti ada kesiapan sekolah untuk menerima tim Cooper School. Mereka bersedia untuk mengunjungi sekolah kita, tentu dengan ya gratis, ya. Kemudian ini ada beberapa foto kunjungan tim Cooper School. Lalu kemudian di dalam Cooper School itu ada layanan sebenarnya yang menjadi produk layanan. Yang pertama adalah pembuatan konten. Dulu awal-awal Cooper School itu tidak ada layanan pembuatan konten. Jadi soal materi itu disapa oleh sistem. Tapi setelah perjalanan waktu itu senantiasa melakukan penyempurnaan, termasuk guru itu sudah bisa membuat konten, materi dan soal di dalam Cooper School. Makanya yang disediakan oleh sistem itu adalah yang mata pelajaran yang diuji nasionalkan, mulai SMP sampai SMA. Jadi termasuk SMK itu belum sebenarnya disediakan oleh sistem. Jadi teman-teman guru kita di SMK itu mereka membuat konten sendiri dan bisa digunakan oleh guru di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini layanan guru memonitor perkembangan siswa. Jadi quilling. Ya, quilling. Kemudian yang ketiga, siswa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi pertama konten, pembuatan konten, kemudian untuk guru, kemudian untuk siswa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Cooper School? Ini sudah ribuan soal dan materi pelajaran, hemat waktu, mudah digunakan. Nanti secara teknis barangkali saya menjelaskan apa yang saya tahu, karena ya sebenarnya saya cerita ini adalah sebenarnya pengalaman belajar saja yang saya lakukan selama setahun ini. Ya, mungkin yang kalau di kelas 10 itu rata-rata sudah punya akun semua. Kemudian kelas 11 untuk jurusan IPS, dan ada beberapa teman yang di jurusan IPS sudah menggunakan, dan itu sudah menerima insentif. Ya, jadi nanti kalau kita mengaktifkan siswa di Cooper School itu ada insentif yang diberikan Cooper School kepada guru yang mengaktifkan siswa. Mungkin teman, ada beberapa teman yang sudah menerima itu. Pesannya dari manajemen school sedikit atau banyak harus disampaikan kepada rekan guru. Jadi juga saya sampaikan. Ya. Jadi
Jadi ceritanya ini kita disumbang oleh orang Jepang di dalam proses pembelajaran. Iya. Ya, jadi gratis, free. Ya. Sama dengan sosial media lain itu gratis itu. Jadi kalau misalnya kita punya kuota 2 giga, kita masuk di Cooper School itu tidak berkurang itu giganya itu. Ya, gratis. Jadi anak-anak itu senang. Jadi kita sudah bisa memulai menggunakan Cooper School. Kita masuk di situs http://cooperschool.com. Ya, di situ sudah masuk di situ. Nah, sekarang bagaimana mulainya? Yang pertama adalah mendaftar. Kalau teman-teman sekalian, Ya, kita bimbing teman langsung. ya nanti sebentar. Saya secara teknis akan membimbing. Kemudian pertama adalah secara teoritis. Kemudian selanjutnya secara teoritis kita offline saja. Kemudian pada saat online itu bisa ada 1-2 yang bisa connect, yang bisa kita langsung mempraktekkan. Ya, nanti follow up-nya nanti kan akan senantiasa. Iya. Ya. Kemudian setelah daftar buat kelas. Jadi kalau kita cukup punya email, kalau kita sudah punya mail itu prasyarat punya mail. Kalau siswa dia tidak punya mail bisa bergabung. Yang penting kalau gurunya sudah punya mail, mendaftar, kemudian buat kelas, kemudian bisa mengundang siswa untuk bergabung di kelas yang kita sudah buat. Tinggal kita kasih kode kelas siswa. Kalau guru kode akses. Jadi manajemen melihat kalau kode akses setiap siswa itu berbeda-beda, ini sulit. Jadi dia mengganti dengan kode kelas. Jadi kode kelas itu setiap kelas 1 kode saja itu. Kemudian buat tugas. Buat tugas, mengirim tugas, ada rentang waktu 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan. Informasi diminta, ini ada nanti data-data kita, nama pertama, nama kedua, kemudian email, kemudian password, kemudian kode ambasador, termasuk kode ambasador itu harus wajib diisi itu kode ambasador, ya, supaya bisa connect ke server itu kode ambasador. Ya. Bisa bertanya? Iya. Saya tinggal memilih, tidak ada mata pelajaran saya di sini di kuliah. Kalau bahasa Jerman memang tidak ada, jadi teman guru bahasa Jerman yang membuat konten memang tidak disediakan oleh sistem kata siswa. Ternyata saya lihat ada yang membuat konten bahasa Sunda dan itu bisa digunakan oleh guru yang lain. Oke. Kemudian ini nama kelas Anda, kita buat nama kelasnya apa? Ya. Nah, misalnya nomor 11 kelas 11 IPS. Kemudian ini bila bidang studi, jadi sistem itu menyediakan kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Ya, jadi kita tinggal pilih mata pelajaran apa. Kemudian, ini kita sudah membuat kelas. Ya, nama kelasnya ada kelas matematika. Di sini di samping kiri ada ikhtisar, ada tugas, ada kurikulum, ada pesan, ada kelola. Ini sudah. Jadi tampilannya begini ketika kita sudah bergabung di dalam akun Cooper School. Ya, ini tampilan ke guru. Ya, tampilan ke guru. Kemudian itu klik undang siswa. Ya kan? Klik undang siswa. Jadi bisa juga kode kelas itu kita kasih siswa. Jadi siswa nanti mendaftar secara mandiri. Dan sepertinya siswa itu tidak ada yang merasa sulit itu bergabung. Jadi siswa itu tinggal 1 kali saja dia membuat konten, membuat akun. Kemudian guru yang lain tinggal dia menerima kode kelas. Iya, ya, misalnya ekonomi sudah masuk di akun ekonomi, kemudian kimia menerima kode kelas dari guru kimia, tinggal dikasih masuk saja. Kemudian ini siswa tadi sudah menemukan kode kelas dan silakan Anda bagikan kepada siswa. Jadi bisa dibagikan kepada siswa dengan cara apapun, ya. Kemudian, ini buat tugas. Nah, di situ di sebelah kanan ada buat tugas. Kita klik, kemudian nanti akan masuk pada topik apa yang kita tugaskan di sini. Iya. Nah, topik apa yang kita tugaskan, kita klik.
kemudian di situ nanti tugaskan topik ini, kemudian sudah masuk di daerah ini, ini nanti kita klik ini, kirim tugas dengan satu topik, ya. Kemudian tampilan berikutnya akan seperti ini. Berapa waktunya, berapa pekan, 1 pekan, karena disediakan sistem 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan. Jadi kalau misalnya 1 topik itu 1 pekan, kalau 2 topik 2 pekan, kalau misalnya 4 topik berarti 1 bulan. Iya. Kemudian semua siswa, kalau semua siswa kita klik ini, tapi kalau misalnya siswa tertentu kita tulis siswanya. Karena kalau siswa sudah masuk di akun itu, otomatis kalau kita tekan foto, ya, itu wallpapernya bisa diganti-ganti. Ya. Oke. Jadi kalau siswa itu biar tidak punya mail, ya, yang penting datanya, identitasnya diminta diisi, tetapi kalau guru harus punya mail, ya, harus punya mail, dan bisa juga kalau rekan guru punya Facebook bisa masuk lewat Facebook, ya. Sama siswa, kalau biasa siswa itu lupa kata sandi, mereka bisa masuk lewat Facebook, ya. Karena ada beberapa siswa lupa kata sandinya. Sama juga dengan beberapa guru sudah membuat akun tapi lupa kata sandi. Oke, lanjut. Kemudian kita juga bisa mengirim pesan kepada siswa. Begitu pula siswa bisa mengirim pesan kepada siswa. Misalnya siswa itu bertanya, lalu kemudian kita bisa menjawab. Ya, ada fasilitas pesan. Jadi alhamdulillah ada beberapa dari SMP. Di sini SMA 1 saya sudah ada secara personal saya sampaikan. Kemudian SMP 6, kemudian SMA 2, kemudian ada SMP di Mamuju, ada di Tator, ada di Jember. Ya, teman-teman saya di Bogor, saya kirimkan saja perangkat ini, kemudian mereka belajar, kemudian dia masuk, kemudian saya bisa lihat aktivitas mereka di server. Ya. Jadi sedangkan orang lain dilayani, apalagi saudara sendiri, ya serumah sendiri. Ya. Oke, sekarang portal guru, kita sudah masuk di portal guru. Hari ini bagi kami guru-guru, khususnya guru di SMA Negeri 3 Sengkang, itu sangat besar manfaatnya untuk pembelajaran ke depan, apalagi memang bertajuk pembelajaran online, yaitu Keeper School. Keeper School bagi saya masih sangat asing, tapi saya berupaya secara pribadi dan tentu mengajak teman-teman guru untuk sama-sama aktif dalam hal kegiatan pembelajaran Keeper School. Kenapa? Karena saya melihat bahwa apa yang dilakukan teman dari beberapa teman yang telah aktif di sini memberikan banyak hal yang positif. Ada reward tersendiri dari sistem yang itu dari tim Keeper School, itu memberikan reward bahkan dalam bentuk rupiah pun mereka dapatkan. Artinya saya melihat bahwa kegiatan ini di samping kita mendapatkan reward dari sistem, juga bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan bisa memotivasi siswa untuk bisa berkoneksi dengan siswa lain di sekolah lain. Jangankan di Sengkang atau satu sekolah, di provinsi bahkan di luar provinsi, di Pulau Jawa, mereka bisa berkoneksi belajar bersama-sama. Harapan saya sebagai pribadi, bagaimana Keeper School khususnya di SMA Negeri 3 Sengkang ini lebih aktif ke depan, dan itu bisa menambah nilai positif untuk tren guru dan tentu kepada siswa, karena saya yakin bahwa dengan belajar Keeper School pasti kita lebih tertantang dan lebih lebih termotivasi, karena saya melihat bahwa mengerjakan soal lewat Keeper School itu sangat menarik. Kenapa? Karena kalau salah bisa kita ulangi dan ada petunjuknya atau ada tuntunannya, sehingga paling banyak mungkin 3 kali sudah bisa kita benar semua dalam. Tujuan dari pembelajaran ini agar semua guru
yang ada di SMA Negeri 3 Sengkang Unggulan Kabupaten Wajo ini bisa menggunakan ICT dalam model pembelajaran yang akan datang. Harapannya agar semua guru-guru nanti yang ada di SMA Negeri 3 mudah sekali kita kalau kita mau bergabung di Kuiper School, cukup kita masuk di situs www.kuiperschool.com, maka di situ kita bisa masuk dengan tersedia apa kita sebagai guru, kita masuk sebagai konten guru. Kalau dia siswa, dia mendaftar sebagai konten siswa. Sehingga dengan demikian ketika dia sudah mendaftar, tentu sudah bisa berinteraksi dengan guru masing-masing. Dan ingat, Kuiper School itu adalah layanannya secara gratis, ya. Jadi sama dengan sosial media yang lain seperti misalnya Facebook, itu memberikan layanannya secara gratis, sehingga ini tidak membebani siswa, tidak membebani guru, sehingga mereka bersemangat, punya motivasi untuk bisa memanfaatkan teknologi pendidikan. Karena salah satu katanya untuk merevolusi pendidikan itu hanya dengan teruji dengan teknologi pendidikan untuk memaksimalkan hasil, saya kira itu jauh lebih besar. Saya harapannya ke depan sebagai pembina di SMA Negeri 3 Sengkang dengan aplikasi Kuiper School ini, karena dengan sendirinya kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan Kabupaten Wajo cukup memberi apresiasi positif untuk diberlakukan pembelajaran sistem online ini dengan Kuiper School, sehingga dengan demikian nanti segala bentuk ujian ya, bisa dilakukan dengan Kuiper School. Dengan demikian juga siswa selama ini juga sudah maksimal, sudah sebagian besar siswa SMA Negeri 3 Sengkang itu sudah memanfaatkan konten Kuiper School untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh beberapa guru yang memang sudah tergabung di dalam Kuiper School untuk memberikan tugas-tugas, memberikan ulangan, memberikan tugas-tugas yang sifatnya online. Dan pengalaman sendiri ini sudah menjadi uji coba kita di SMA Negeri 3 Sengkang, khususnya kelas akselerasi dalam ujian semester itu sudah kita melakukan ujian. Bertemu sana dan di simpang hidupku, mungkin akan ada cerita cinta. Namun ada saja cobaan hidup, seakan aku hina. Ku bertemu sang